Ya. Karena pasti bukan ada malaikat. kurangnya, karena bukan malaikat. Ya kan makanya hari ini kalau mau menjudge, dilihat dulu, turun dulu, ngobrol dulu sama saya. Ya sekali lagi di sini saya bilang, Pak Deddy Mulyadi tidak mengurangi rasa hormat saya. Ya kan, saya undang Pak Deddy Mulyadi untuk kita diskusi bersama-sama, membangun Jawa Barat, libatkan kami Ormas untuk menjadi garda terdepan, membantu Bapak untuk membangun Jawa Barat. Ya, saya sampaikan di sini, saya tantangan terbuka untuk diskusi aktif. Ya, diskusi aktif, ayo kita ngobrol. Ya, jadi jangan masyarakat itu menstigma Ormas seakan-akan, kenapa? Statement Bapak itu bagi kami menyesatkan, Pak. Ya kan, menyesatkan untuk itu, menyesatkan yang satu itu, Pak. Ya. Tapi, ayo kita ngobrol. Saya undang Bapak. Ya kan, diskusi. Bapak biasanya kalau ini kan, ya saya undang resmi, Pak, di kantor kami, Pak, di DPD GRIP Jawa Barat. Kita diskusi, Pak. Ya kan, saya juga pengen belajar dari Bapak. Saya pengen tahu pemahaman preman itu yang kayak gimana. Saya juga sampai hari ini belum paham, Pak, preman itu yang kayak gimana. Jadi saya undang Bapak untuk datang ke kantor DPD GRIP Jawa Barat, kita diskusi, Pak, di sini. Oke, siap. Siap. Semoga Pak Gubernur Jawa Barat mendengarkan ini, melihat ini. Ini nggak Ketua? Ya. Berarti tahun 2025 GRIP Jaya DPD Jawa Barat khususnya kerja bisnis, kerja untuk masyarakat. Ya, oke. Kerja pokoknya kehadiran kita bukan untuk ditakuti oleh masyarakat. Kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat harus bisa berguna untuk masyarakat, betul-betul menjadikan GRIP Jaya ini role model Ormas yang memang betul-betul cenderung dan berprogram untuk kepentingan masyarakat. Terakhir Ketua, ini terakhir. Selama ini atau sampai saat ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Maraknya ormas dari tahun ke tahun membuat negara bukan semakin tertib, tetapi justru semakin rumit. Bagaimana tidak, ormas yang justru image-nya seharusnya membangun image positif dalam membantu tata pemerintah di daerah atau sebuah masyarakat, tetapi justru menjadi sebuah polemik karena kehadiran mereka rata-rata hanya sekedar untuk mencari cuan belaka, bukan membantu masyarakat setempat. Dan sudah umum ya, kebanyakan ormas tiba-tiba saja datang dengan tanpa diundang dan kemudian menyerbu ayam rendang atau daging rendang, dan akhirnya image mereka pun seolah-olah jeblok di mata masyarakat dan dipandang negatif. Seperti apa polemik yang terjadi, bahkan seorang Deddy Mulyadi turun tangan dan dengan tegas melawan dan menentang tentang keberadaan ormas yang justru seolah bertindak menjadi premanisme. Berikut video tentang bagaimana KDM memerangi ormas tersebut. Pungli apa saja yang terjadi di daerah Cicadas? Sebutin. Harus bayar, daerah di pabrik-pabrik tertentu itu harus bayar sekian dulu baru bisa. Bayarnya ke siapa? Ada ormas. Ormasnya apa? Ih, saya mah kurang tahu, Pak. Kalau sebut juga saya takut. Ntar saya di jalan kalau ada apa-apa gimana dengan saya? Pokoknya anak masih kecil. Ada ormas. Ada. Bayar store ke ormas. Store ke ormas. Untuk kerja. Padahal kerja itu cuman paling lama 6 bulan ataupun 1 tahun. Kerjanya kerja kontrak. Tapi nyogok. Atau bayar pungli. Yes, ormas. Iya Pak. Oh, bayar pungli ke ormas. Iya Pak. Bayarnya berapa? Ada yang 5 juta, ada yang 6 juta. Pabriknya pabrik apa? Ada kayak, bisa sebut nama Pak? Sebutin aja pabrik apa. Aduh, nggak ngepek nih ke saya. Aman. Pabrik kayak apa? ada di Simon. PT Simon? Ya. PT itu? PT itu, PT pabriknya tekstil, tas kalau saya nggak salah itu, dia harus bayar. Oh, bayarnya ke siapa itu di situ? Ada orang dalam juga. Orang dalam. Kalau kita udah bayar 5 juta, berarti nunggu 10 hari paling lama baru ada panggilan. Ya, ini buat Satuan Tugas Anti Premanisme dan Pungli di Kabupaten Bogor, segera ditindaklanjuti ya. Tangkap orang-orang yang mungut dari masyarakat hanya untuk memperkaya diri dan mengorbankan masyarakat. Inilah para pendemo Kang Deddy Mulyadi yang ternyata ditunggangi oleh LSM Gibas, dan mereka pun sebut Kang Deddy Mulyadi sebagai penjahat. Tahu Kang Deddy KDM, saudara-saudara? Tidak. Siapa dia? Tidak tahu. Katakan sekali lagi, siapa dia KDM itu?
Deddy Mulyadi murka melihat sosok Iwan Ketua Ormas Gibas Subang yang mendalangi demo tambang ilegal. Orang rame nanyain masalah tambang, ada unjuk rasa. Yang unjuk rasa saya paham, satu, plat nomornya itu banyak yang luar malah, bukan di wilayah sekitar. Yang kedua, yang berunjuk rasanya juga tokoh-tokoh, aktivis-aktivis politik, bukan pengusaha tambang atau kerja di sektor tambang. Sebagian adalah ormas yang mungkin selalu mendapat rejeki dari limpahan tambang ilegal yang terus terjadi. Di balik itu, masyarakat di sekitar menderita. Satu, jalan kotor dan licin, mengalami kerusakan, ancaman bencana alam, kebisingan, ancaman kecelakaan akibat tonase yang berlebihan, dan banyak mobil yang sudah tidak memiliki standar sehingga lolos rem dan sering menimbulkan korban jiwa. Apa langkah Kang Deddy menghadapi itu semua? Tanggal 6 saya dilantik. Sekarang pun saya sudah menyiapkan tim. Penambangan itu, penambangan ilegal, itu ada beberapa dampak yang ditimbulkan. Yang pertama, kerusakan lingkungan dan ekosistem. Yang kedua, kerusakan infrastruktur jalan dan fasilitas penunjang lainnya yang itu dibiayai lewat APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten, bahkan dana desa. Yang ketiga, hilangnya pendapatan selama berpuluh-puluh tahun atau bertahun-tahun, sehingga pendapatan itu dinikmati oleh satu, pengusaha tambang ilegal, yang kedua, para mafia di dalamnya, dan termasuk kelompok-kelompok preman pendukung. Nah, kemudian yang berikutnya adalah manipulasi tambang. Bagaimana manipulasi tambang? Ngakunya menambangnya 5 hektar, faktanya 30 hektar sampai 50 hektar. Nah, seluruhnya itu adalah rangkaian peristiwa yang membuat negara menjadi rugi dan masyarakat dirugikan. Selain itu, apa problem yang terjadi? Problem yang terjadi adalah banyak PT yang bergerak di bidang pertambangan tapi tidak memiliki ahli pertambangan. Tidak memiliki ahli pertambangan. Dan ini akan diaudit karena di lapangan tidak ada inspektur tambangnya, tidak ada pengawas tambangnya. Nah, modalnya hanya modal alat berat, keruk-keruk angkat, keruk-keruk angkat. Nah, seluruh rangkaian ini adalah bukan hanya peristiwa pelanggaran izin, tetapi peristiwa pidana khusus yang memiliki implikasi terhadap kerugian negara. Implikasi terhadap kerugian negara kategorinya adalah tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi. Salam untuk semuanya, tetap sehat dan semangat. Mari berpikir rasional dan berpikir jernih. Lapangan pekerjaan masih terbuka. Kita bisa bekerja di mana saja dan apa saja. Para petani di sini juga tetap bekerja dan hidup relatif sejahtera. Kemudian yang menjadi problem adalah banyaknya orang yang tidak mau bekerja, tapi tiap hari mabuk dan mendapat setoran dari mobil tambang dan dari penambang. Sebenarnya sih keberadaan ormas sah-sah saja ya di dalam sebuah daerah yang membantu menertibkan masyarakat, bahkan membantu peraturan-peraturan yang mungkin merasa kurang dan sebagainya. Tetapi seperti yang kita ketahui, apa sih arti dari sebuah lembaga polisi dan kemudian TNI di dalam negara kita jika ormas-ormasnya itu semakin bertumbuh, seolah-olah menjamur dan menjadi tren di negara kita, dari ormas yang sangat terkenal ya, ormas berseragam seperti TNI atau bahkan TNI-TNI-an, dan kemudian ada ormas baru kembali muncul yang kemudian justru seolah-olah bukan menertibkan, justru semakin membuat rumit ya, dan terkadang justru meresahkan masyarakat. Kalau tidak kita bubarkan ini, Anda buat kekacauan di lingkungan masyarakat. Masyarakat resah. Betul. Ya, masyarakat sudah resah semua ini. Terus kami TNI ini ada gunanya apa di sini? Paham? Saya minta ikuti jalur hukum. Sana bubarkan, sini bubarkan. Baik.
Saya juga tidak terima dengan omongan Anda, karena Anda kami tidak kenal. Kenapa Anda mengganggu ketua umum kami? Siapa yang mengganggu ketua umum kami siap untuk membela ketua umum kami. Terima kasih. Kalau Bapak nanti didatengin orang, aku wartawan, aku LSM, tujuannya minta duit, gitu kan? Lapor dan akan saya tindak lanjuti pemerasan. Dan kepada para kepala desa kami himbau, kalau ada oknum-oknum LSM, oknum-oknum wartawan, atau oknum-oknum yang lain yang mengatasnamakan profesi lain, kalau ada yang memeras atau menekan atau merecoki, mengganggu, kami mohon dengan sangat para kepala desa untuk tidak ragu melaporkan kepada aparat penegak hukum. Berikutnya, suka ada yang mintain duit nggak ke sekolah? Jujur ngomong. Ada. Bukan ada. Kalau setiap setiap dana bos, ya kalau turun dana bos suka ada ya nggak? Ngutik-ngutik dana bos ujung-ujungnya minta duit. Ada, betul. Siapa itu? Dari oknum wartawan dan oknum LSM. Oknum LSM. Jadi kita itu sebenarnya seperti dianggap maling. Dianggap maling ya Pak itu. Jadi kepala sekolah itu sudah dianggap maling sekarang itu. Ujungnya mereka minta duit. Pada akhirnya itu. Bapak suka beri berapa? Kadang-kadang kan ada hal-hal yang negosiasi gitu. Oh iya, Bapak jujur aja. Kalau mereka datang suka ngaplopin berapa LSM, ngaku wartawan, atau oknum wartawan, atau wartawan yang memang kerjanya cari kesalahan orang dan minta duit. Variasi. Ada berapa rata-rata? Tergantung. Kadang-kadang kan ada menekan gitu. 100.000? Ada yang 200.000 ada? Ada. 500 ada? Ada. Paling tinggi Bapak berapa ngasih? Ada yang minta 2 juta ada. 2 juta. Bapak kasih? Tapi kalau yang 2 juta gitu mah Pak suka maksa barang. Oh, maksa barang gimana? Jadi ini pantau. Oh, ini ngomong terbuka aja, Pak. Kita mau benahin. Kalau yang di atas 1 juta gitu biasanya suka maksa untuk menjual barang. Menjual barang apa? Misalnya ya foto Prabowo sama wakil presiden. Oh, itu harus beli dari mereka. Ya. Kan yang itu mah beli di pasar juga banyak. Ya kan di pasar ya. Itu harganya berapa? 300 satu setel. 300 satu setel. Mereka menjual di figurain. Iya, harus belinya 5 paket minimal gitu. Wow, loba-loba teuing. Di setiap kelas harus ada, Pak. Di kelas harus ada, di ruang guru harus ada. Itu Bapak terpaksa harus Bapak beli. Oke. Sekarang gini, Bapak pengeluaran non budgeter ngasih wartawan, beli barang yang tidak ada di RAB. Segala macam. Per tahun Bapak ngabisin berapa? Nggak bisa diprediksi sih Pak. Nggak rata-rata. Bapak bisa habis 20 juta nggak setahun? Nggak. Berapa? Enggak lah, di bawah 5 juta sih. Di bawah 5 juta satu sekolah Pak? Iya. Jadi kalau diakumulasi 100 sekolah 4 juta Pak. Iya. Oke. Jadi itu problem. Ke depan itu nggak boleh lagi. Nanti kita bikin MOU ya dengan seluruh aparatur negara, ya kan, jaksaan, polisian. Nanti saya kasih nomor pengaduan. Kalau Bapak nanti didatengin orang, aku wartawan, aku LSM, tujuannya minta duit, gitu kan? Lapor dan akan saya tindak lanjuti pemerasan. Unsur LSM yang baik-baik, yang hebat-hebat itu, ayo bergandengan tangan dengan Menteri Desa. Contoh besok sore kami menerima salah satu LSM tentang pertanahan, ya. Dengan wartawan juga begitu, kami banyak melakukan kerjasama. Inti pokoknya yang baik-baik, yang hebat-hebat, baik dari LSM, wartawan, pengusaha, kemudian kementerian lembaga, itu kami butuhkan untuk memastikan bahwa pembangunan atau pemanfaatan dana desa itu on the track, benar adanya. Dan kepada para kepala desa kami himbau, kalau ada oknum-oknum LSM, oknum-oknum wartawan, atau oknum-oknum yang lain yang mengatasnamakan profesi lain, kalau ada yang memeras atau menekan atau merecoki, mengganggu, kami mohon dengan sangat para kepala desa untuk tidak ragu melaporkan kepada aparat penegak hukum, karena kami sudah melakukan kerjasama dengan pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, termasuk kami besok akan ke PPATK. Jadi ini sangat serius, semua kami lakukan ini dalam rangka ingin mewujudkan bangun desa, bangun Indonesia, desa terdepan untuk Indonesia.
Sebenarnya apa yang dilakukan Deddy Mulyadi memang benar, bahwa ormas-ormas yang dibentuk baik yang setelah lama berkecimpung atau bahkan yang baru ya, itu memang meresahkan masyarakat karena mereka seringkali memungut pungli sebagai kemungkinan setoran untuk bosnya, dan menjadi sebuah rahasia umum bahwa mereka mencari cuan dengan ya seperti apa yang dikatakan Deddy Mulyadi dengan terang-terangan bahwa seseorang yang meminta jatah THR di acara hari raya itu nggak boleh ditanggapi baik dari ormas yang mengaku bahwa mereka ormas resmi dari daerah setempat. Dan tentu saja sebagai rakyat atau warga, saya sendiri sangat mendukung tentang kebijakan-kebijakan Deddy Mulyadi yang terus memerangi dan memberantas ormas-ormas yang meresahkan. Dan tentu saja ini sangat kondusif dan perlu dukungan yang sangat luar biasa dari masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi, Sekjen Laskar Merah Putih Kabupaten Bekasi. Pada hari ini, di kesempatan ini saya memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk Dinas Kesehatan, Polsek dan juga Polres atas kejadian pada hari ini di mana anggota saya telah ada berbuat sedikit anarkis di Dinas Kesehatan. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya janji tidak akan ada kejadian seperti ini lagi di kemudian hari. Di Bekasi yang ormasnya sudah minta maaf, walaupun menurut saya minta maaf saja tidak cukup. Harus juga mengimbau bagi perusahaan yang didatangi sama ormas, tolong kalau berkaitan dengan THR dan sebagainya tidak usah dilayani, karena sesuai dengan arahan Bapak Gubernur tidak diperkenankan memaksa meminta THR pada tempat-tempat perusahaan. Selesaikan di sana. Apabila tidak selesai, tabrak. Seperti ini. Ya, kita tidak pernah cari musuh. Tapi kalau ada musuh kita tidak aja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Ya. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur, tak sukanya sendiri. Ingat ya, saya katakan, ya, itu perintah saya. Viral, 2 ormas gak dikasih lahan parkir sama pihak restoran malah lemparin telur. Kata ormas KNPI dan Pemuda Pancasila itu, mereka kecewa sebab mereka jadi tak bisa mencari uang untuk keluarganya. Atas nama keluarga kita ini jolimi, atas anda nggak bisa bayar anak sekolah. Sehingga mereka pun ramai-ramai lemparin restoran tersebut pakai telur. Di sini. Masuk. Ambil dulu. Ini sen udah. Ya, itu bukan mahal kawan. Untuk kemarin sudah diamankan dan kita laksanakan penyelidikan di Polres untuk lebih amannya, dan untuk penanganannya akan insya Allah akan kami tangani di Polres. Itu perkaranya apa? Perkaranya sementara diduga pemerasan, masih diduga dan masih akan kami dalami. Ada barang bukti bang di zaman? Kalau sementara barang bukti ada, cuman untuk barang bukti lanjutan, keputusan lanjutan sama hasil informasi terkait pendalaman tentang materi dan unsur perkara akan kami dalami. Barang buktinya dalam bentuk uang atau dalam bentuk apa? Ada yang dalam bentuk. Ada berapa ton abang? Kalau kemarin diduga besar 1 juta. Berapa orang? Satu orang. Berapa kades pak? Kalau untuk kades masih kami dalami juga. Kabarnya lebih dari 1 kades ya? Ya, lebih dari. Kalau di OTT ini di desa mana bang? Kades mana bang? Kalau di OTT kemarin sepertinya di Apur. Desa Apur ya.
Ini pengakuannya apa bang? Ini oknum apa nih bang? Ini informasi yang berseliweran ini oknum LSM. Nah itu juga masih kami dalami. Sepertinya kalau misalkan LSM kami akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Laskar Merah Putih yang melihat dari CCTV di depan. Kami datang kemarin untuk koreksi kepada dinas kesehatan. Kami mohon yang melihat video ini segera Laskar Merah Putih difasilitasin untuk kita ngopi bersama walaupun di bulan puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa Pak? Oh, badannya di ruangan itu, Bu? Di TTS. Ini ini gara-gara di sini saya mau kepleset. Ya Allah, itu tuh saya kalau nggak dipegangin si abang saya mau jatuh. Dipegangin sama si abang saya. Wah, mau jatuh tadi? Ya. Iya, berarti kamu mencelakakan orang. Coba ya Allah, apalagi ini buat disabilitas. Jangan benar-benar. Bukan benar-benar. Pada jajaran Polda Metro Jaya, Pak Kapolda, Pak Direskrim dan kemudian jajaran Kapolres Kota Bekasi, Pak Kapolresnya dan Kasat Sersenya, jagoan Citiwol sudah ditangkap. Dan ini pembelajaran bagi semuanya di wilayah Provinsi Jawa Barat. Jangan coba-coba bergaya jadi jagoan. Kalau ujung-ujungnya sudah ditangkap, nangis. Semangat untuk seluruh rakyat Jawa Barat. Jangan pernah takut terhadap aksi preman. Kibarkan semangat kita, kepakan sayap. Preman itu kalau ditangkap pasti nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Laskar Merah Putih yang melihat dari CCTV di depan. Kami datang kemarin untuk koreksi kepada dinas kesehatan. Kami mohon yang melihat video ini segera Laskar Merah Putih difasilitasin untuk kita ngopi bersama walaupun di bulan puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa Pak? Kenapa? Pada verifikasi. Oh, badannya di ruangan itu, Bu? Di TTS. Ini ini gara-gara di sini saya mau kepleset. Ya Allah, itu tuh saya kalau nggak dipegangin si abang saya mau jatuh. Dipegangin sama si abang saya. Wah, mau jatuh tadi? Ya. Iya, berarti kamu mencelakakan orang. Coba ya Allah, apalagi ini buat disabilitas. Jangan benar-benar.